Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Arti. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Setiap insan yang memilih untuk menikah, tentunya memimpikan kehidupan yang bahagia, lahir maupun batinnya. Memiliki pasangan yang saling melengkapi, saling mengisi, saling mendukung dalam kondisi apapun. Namun pada kenyataannya, terlepas bagaimana keadaan ekonominya dan apapun motifnya, banyak pasangan yang justru harus menerima perlakuan yang begitu kejam dari pasangannya sendiri. Bahkan tak jarang harus kehilangan nyawa. Melia Damayanti, wanita muda berusia 24 tahun yang merupakan warga desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini, telah 10 tahun mengarungi biduk rumah tangga bersama sang suami, Mustain, yang berusia 27 tahun, yang merupakan warga Dukuh Celangap, Desa Sonean, Kecamatan Margoyoso. Dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama berusia 9 tahun, anak kedua 5 tahun, sementara anak ketiga baru berusia 18 bulan. Sejak usai menikah, keluarga kecil ini sehari-hari tinggal di desa asal Melia, yakni di Desa Ngemplak Kidul, RT 1 RW 1, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dari informasi yang didapat, Mustain ini dalam mencukupi kebutuhan keluarga, sehari-hari hanya bekerja serabutan saja. Jadi kadang kerja, kadang enggak. Namun biarpun begitu, kebiasaan Mustain yang sejak muda gemar nongkrong sambil minum-minum miras tak juga berubah. Hal inilah yang kerap menjadi pemicu percekcokan antara Melia dengan suaminya ini. Tak jarang saat terjadi pertengkaran suaminya juga akan tega untuk memukulinya. Melia ini merasa sang suami kurang perhatian pada keluarga dan kurang semangat dalam mencari pekerjaan, sehingga perekonomian mereka seringkali kekurangan. Sedangkan Melia sendiri saat itu mulai hamil anak keempat mereka, di mana usia kandungannya mulai memasuki usia 2 bulan. Bukan saja pertengkaran masalah ekonomi, tapi belakangan Melia malah mendengar gosip jika suaminya mulai dekat dengan seorang janda. Kecurigaan Melia bertambah tatkala uang belanja semakin jarang diberikan oleh sang suami. Bahkan Mustain malah semakin sering keluar malam, lalu pulang dalam kondisi mabuk akibat miras. Hingga puncaknya pada hari Minggu 14 Mei 2023, di dini hari sekitar pukul 1.30 waktu setempat. Mustain seperti biasa pulang ke rumah setelah nongkrong di rumah tetangga bersama teman-temannya sambil minum-minum arak. Ketika sampai di rumah, Mustain melihat Melia istrinya tengah tidur bersama ketiga anak mereka. Mengetahui suaminya pulang, seketika membuat Melia kesal melihat tingkah sang suami yang terus-terusan pulang dengan kondisi teler itu pun. Lalu terjadilah cekcok. Sementara Mustain semakin marah dan merasa risih ketika melihat anaknya yang masih bayi tidak memakai popok, sehingga tercium bau ompol di mana-mana. Saat bertanya pada sang istri, Melia mengatakan memang mereka sedang kehabisan stok popok. Karena itulah, di dini hari itu juga sekitar pukul 2 usai bertengkar, Mustain lalu mengajak Melia pergi membeli popok ke sebuah minimarket dengan mengendarai sepeda motor. Nah, dalam perjalanan pulang dari membeli popok inilah, sambil berboncengan motor keduanya kembali cekcok. Karena merasa sangat kesal, Mustain kemudian menghentikan motornya di lapangan sepak bola, tepatnya di sebelah barat MTSN 2 Pati, Dukuh Sumber, Desa Sonean, Kecamatan Margoyoso. Dalam pertengkaran itu, awalnya Mustain menuding istrinya berselingkuh, namun Melia yang tidak merasa juga balik menuding si suami, yakni Mustainlah yang sebenarnya telah berselingkuh dengan seorang janda. Di lapangan yang sepi di dini hari itu, Mustain yang marah tanpa ampun dengan teganya memukuli istri yang telah melahirkan ketiga anaknya dan sedang mengandung anak keempat mereka itu bertubi-tubi dengan tangan kosong. Dan begitu istrinya terjatuh ke tanah, Mustain masih menendang bagian dada dan perutnya berkali-kali hingga membuat si istri tak sadarkan diri. Setelah melihat Melia istrinya tak berdaya, dengan panik, Mustain lalu membawa istrinya itu dengan memboncengkannya di depan. Namun kali ini bukan dibawa pulang ke rumah mereka di Ngemplak Kidul, melainkan dibawa ke rumah kakak dari pelaku, di Dukuh Celangap, Desa Sonean, Kecamatan Margoyoso. Alasannya lebih dekat dari TKP dan agar keluarga istrinya di Desa Ngemplak Kidul tidak mengetahui kondisi Melia yang seperti itu. Selama beberapa jam tubuh Melia dibiarkan begitu saja di dalam kamar.
Sementara Mustain yang panik tak berani bercerita pada orang tuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Barulah sekitar pukul 11 di hari itu, 14 Mei 2023, Melia dibawa ke Rumah Sakit Islam Pati dengan dinaikkan mobil pick-up milik keponakan Mustain. Namun sayangnya semua telah terlambat. Dokter di RSI Pati menyatakan, Melia Damayanti, ibu dari 3 orang anak yang sedang mengandung anak keempatnya ini, dinyatakan sudah meninggal dunia karena terlambat mendapatkan pertolongan. Saat itulah, mau tidak mau Mustain lantas mengabarkan pada keluarga Melia tentang kabar duka tersebut. Hanya saja Mustain mengatakan jika Melia telah mengalami kecelakaan ketika mereka pergi berboncengan membeli popok. Jenazah ibu muda ini lalu dibawa pulang keluarga ke desa tempat tinggalnya di Desa Ngemplak Kidul, Kecamatan Margoyoso. Awalnya keluarga maupun warga sekitar percaya saja keterangan Mustain jika Melia meninggal karena kecelakaan. Namun kecurigaan mulai muncul dalam benak keluarga yang ketika itu turut memandikan korban. Saat dimandikan, sama sekali tak ditemukan luka gores ataupun lecet di tubuh Melia. Namun yang mereka lihat justru beberapa luka lebam di kepala, tangan sebelah kiri hingga siku, mulut, dan yang paling parah di bagian wajahnya. Tapi meskipun muncul kecurigaan tersebut, setelah disucikan, hari itu juga jenazah tetap dimakamkan di desa setempat. Keluarga yang menaruh curiga atas penyebab kematian Melia di malam itu juga kemudian membawa paksa Mustain ke rumah kepala desa setempat untuk diamankan. Lalu keluarga melaporkannya ke Polsek Margoyoso. Hingga petugas Polsek Margoyoso datang dan membawa Mustain ke Mapolsek untuk diperiksa. Pemeriksaan awal dilakukan oleh unit Reskrim Polsek Margoyoso dan Satreskrim Polresta Pati. Awalnya Mustain tetap kekeh dengan keterangannya jika sang istri meninggal setelah sempat terjatuh dari motor. Karena itu, keesokan harinya atau sehari seusai dimakamkan, petugas terpaksa melakukan pembongkaran makam atau ekshumasi terhadap makam Melia Damayanti guna dilakukan otopsi setelah memperoleh persetujuan keluarganya. Hasil otopsi menyatakan, ibu muda itu meninggal akibat pukulan benda tumpul yang mengenai beberapa organ vitalnya lebih dari 5 kali pukulan, yang mengakibatkan terjadinya pembekuan darah di bagian dada dan kepalanya, serta akibat terlambatnya korban mendapatkan pertolongan. Atas adanya bukti-bukti tersebut, Mustain sang suami ini pun tak bisa mengelak lagi. Pada akhirnya, Mustain mengakui perbuatannya. Kepada petugas ia menceritakan jika sepulang membeli popok itulah, dalam perjalanan ia dan istrinya itu kembali bertengkar. Dirinya yang tersulut emosi, lalu memukul istrinya berkali-kali dengan tangan kosong. Setelah Melia menuduhnya berselingkuh dengan seorang janda dan menyebut suaminya itu hanya menjadi beban keluarga. Lantaran tersinggung dengan ucapan Melia inilah yang menyebabkan dirinya tak mampu mengendalikan emosi, terlebih ketika itu ia dalam keadaan setengah mabuk usai menenggak miras. Sementara itu terkait tuduhan yang dilontarkan sang istri, dari pengakuan Mustain, dirinya sudah memberikan solusi dengan mengajak bercerai saja dan anak-anak akan diasuh oleh Mustain nantinya. Namun masih dari keterangan Mustain, sang istri katanya menolak untuk bercerai. Kepada petugas Mustain mengatakan, jika sebenarnya usai kejadian, di saat istrinya pingsan dan dibawanya pulang ke rumah kakaknya, ia sudah berusaha ke sana kemari untuk mencari pertolongan pada teman maupun tetangga sekitar yang memiliki mobil. Namun dari pengakuannya, semua mengatakan tak bisa membantu karena sibuk. Entah keterangan ini benar adanya ataukah hanya rekayasa pelaku saja. Namun nyatanya tak seorang pun tetangga sekitar rumah orang tua pelaku yang merasa dimintai tolong oleh Mustain. Pria berusia 27 tahun ini mengaku menyesal atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa sang istri, ibu dari anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Terlebih Mustain tahu saat dihabisinya, sang istri dalam keadaan tengah mengandung anak keempat mereka. Atas perbuatannya, Mustain, pria berusia 27 tahun ini dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, maka pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah.
Kebohongan, ibarat bau busuk yang sengaja disimpan, dan bau busuk tersebut pasti akan tercium juga pada akhirnya. Marilah kita ambil pembelajaran dari kisah ini. Ambil sisi baiknya saja, abaikan sisi buruknya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di sana-sini dalam saya membawakan kisah ini. Terima kasih waktunya. See you next time.